Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil wahhab. Alhamdulillahir rahim tawwab. Alhamdulillahilladzi faqqaha liman arada bihi khairan fid din. Walhamdulillahilladzi rafa'a manazilal ulama'i fawqal alamin. Allahumma salli wa sallim ala khatimil anbiya wa ahli baitihi tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdihi illa anta wasrif anna sayyi'uha la yasrifu sayyi'uha illa anta. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam suasana yang baru, dalam lingkungan yang baru, tentunya untuk melanjutkan kajian kitab kita, yaitu Al-Adabu Unwanus Sa'adah karya Syekh Shalih As-Sindi hafidhahullah. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan sehingga bisa menambah pundi-pundi amal kita insyaallah kelak di hari kiamat. Amin. Kemarin pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang adab-adab berbicara kepada teman atau sahabat atau pada sahabat dalam suatu majelis dan dalam suatu pertemuan. Insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang adab untuk bagaimana kita dapat bergaul, bersosial dalam suatu majelis, pertemuan, perkumpulan dan lain sebagainya. Qala al-muallif hafidhahullah, iyyaka fi hadisika anta umma qauman min ahli baladin aw qaryatin aw qabilatin bidhammin fa innaka la tadri la'allaka tatanawalu ba'du julasaika bisyatmi wa anta la tash'ur. Ketika misalnya kita menjadi seorang pembicara di depan khalayak orang ramai, jangan sampai kita menjelek-jelekkan sebuah komunitas atau kelompok atau golongan. Kenapa? Karena bisa jadi salah satu dari golongan atau kelompok yang kita jelek-jelekkan ternyata ada di dalam jamaah kita. Maka hal seperti ini merupakan hal yang tidak baik. Jangan sampai kita menjelek-jelekkan kelompok tertentu karena merupakan salah satu ciri dari sikap yang tidak baik. Idza su'ila ghairuka fa iyyaka an takuna antal mujib ka'annaha ghanimatun tatlubuha fa inna hadza minas safahi wa su'il adab. Ini yang banyak terjadi kalau misal kita mempunyai teman atau sahabat, kemudian kita duduk bertiga, kemudian sahabat kita ini ditanya oleh kawannya sebuah pertanyaan. Ingat, yang ditanya adalah sahabat kita, jangan sampai kita yang menjawab. Jadi merupakan suatu adab yang buruk ketika yang ditanya si A, kemudian yang si B tidak ditanya tapi tiba-tiba menjawab. Nah, ini salah satu adab yang baik. Jadi ketika yang ditanya teman kita, biarkan dia yang menjawab. Kecuali beliau meminta kita untuk menjawab, baru kita jawab. Ini adalah adab yang baik. Selanjutnya, qala Ibnu Abdul Bar, seorang ulama tabi'ut tabi'in Abdul Bar rahimahullah, beliau berkata, samaniyatun idza uhinu fala yalumu illa anfusahum. Ada 8 golongan yang kalau ada orang-orang ini kemudian dia dihinakan, jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Siapa itu? Adzahibu ila maidatin lam yada ilaiha. Orang yang datang terhadap hidangan yang dia tidak dipersilahkan. Wa talibul fadli minal li'am, dan orang yang mencari keuntungan di atas kesengsaraan orang lain. Wadahilu baina isnaini fi hadisihima min ghairi an yudkhalahu fi. Nah, ini poin yang kita bahas. Orang yang masuk ke dalam obrolan dua orang
yang tidak pernah dia dipersilahkan untuk masuk ke dalam obrolan itu. Jadi semisal ada 3 orang, kemudian 2 orang sedang mengobrol, tiba-tiba yang ketiga ini masuk tanpa persetujuan dan tanpa izin dari 2 yang sedang berbicara. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya ma ahsana in tahaddasta an yakuna sautuka latifan khafidhon. Sesungguhnya adab berbicara yang baik itu yaitu berbicara dengan kalimat yang lembut dan pelan. Fa innal jahra zaid anil hajah ba'idun anil adab. Karena sungguhnya ketika kita berbicara dengan orang lain dengan nada yang tinggi, itu merupakan cerminan dari adab yang buruk. La siyama ma'al afadil wal walidaini ala wajhil khusus. Terutama terhadap orang-orang yang kita tuakan, orang tua, tokoh masyarakat, tokoh agama. Tentunya kita harus lebih adab asor lagi, lebih memelankan, lebih melembutkan lagi suara kita sebagai bentuk adab yang baik dari budi pekerti seorang muslim. Yaqulu Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Jadi ada seorang ulama berkata, Umar bin Abdul Aziz, bihasbir rajuli minal kalam ma asma'a akhahu wa jalisah. Sesungguhnya seorang itu cukuplah dia berkata apabila perkataannya itu sudah dapat didengar oleh orang-orang di sekitarnya. Artinya ketika kita berbicara, kemudian orang di sekitar kita yang kita ajak ngobrol sudah dengar, itu sudah cukup tanpa kita harus teriak-teriak atau angkat suara. Idza dakhalta majlisan fala tajlis baina isnaini illa biidnihima. Jika engkau masuk ke dalam suatu majelis, apalagi di antara 2 orang, maka janganlah engkau masuk di antara 2 orang itu kecuali seizin mereka berdua. Wa idza wasa'alaka wal makanu dhayyikun fajma' nafsaka wala tatarabba. Dan misalnya orang 2 ini mengizinkanmu untuk masuk duduk di antara mereka, kemudian tempatnya menjadi sempit, janganlah engkau duduk berlapang-lapang. Tetaplah duduk sekedarnya saja. Jangan sampai orang yang mempersilahkanmu justru merasa kesulitan gara-gara kedatangan dirimu. Jadi kita harus tahu diri. Wahris ala antajlis haitsu yantahi bikal majlis. Dan duduklah di tempat terakhir majlis itu habis atau penuh. Maksudnya bagaimana? Semisal suatu hari ada sebuah kajian di dalam masjid Jami Klaten. Kemudian jamaah membludak sampai menuju pelataran masjid. Kemudian kita datang terlambat. Apa yang harus kita lakukan? Adab yang baik sebagai seorang muslim adalah duduk di mana terakhir ada jamaah tersebut. Jadi misalnya jamaah sudah sampai di pelataran, ya kita duduk di pelataran. Apabila kita memaksakan masuk dengan melewati para jamaah, justru membuat mereka menjadi terganggu, ini justru merupakan hal yang kurang baik. Karena kenapa? Karena niat kita seakan-akan kita hirs atau sangat ingin sekali dapat ilmu, tapi kita melupakan adab sebagai seorang penuntut ilmu. Sebagaimana dikatakan oleh sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, kunna idza ataina Nabi sallallahu alaihi wasallam jalasa ahaduna haitsu yantahi. Dulu para sahabat apabila mereka datang kepada majelisnya Rasulullah SAW, mereka akan duduk dimanapun jamaah itu duduk terakhir kali. Jadi kalau yang terakhir duduk di belakang, ya kita duduk di belakang. Tidak usah memaksakan untuk duduk di depan. Gimana kalau kita ingin duduk di depan? Konsekuensinya kita harus datang lebih awal, datang lebih pagi, dan lain-lain. Iyyaka idza kuntum salasatan antuna jiwahidan minhuma dunas salis. Ini hadis sangat masyhur sekali. Kalau kita sedang bertiga, jangan sampai kita berbisik-bisik berdua tanpa melibatkan yang ketiga. Kenapa ilahnya? Dikatakan di hadis fa inna dzalika yuhzinahu. Karena sesungguhnya ketika kita berbincang, berbisik-bisik antara 2 dan melupakan yang ketiga, itu membuat hati yang ketiga menjadi sedih. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Poin selanjutnya, wa iyyaka an tastami'a hadisan liqaumin biduni ridhahum. Janganlah engkau mendengarkan obrolan, omongan, perkataan dari sebuah kelompok yang mereka tidak mengizinkanmu. Contoh, kita melewati sebuah rumah.
di rumah itu sedang ada pertemuan, perkumpulan. Tidak sengaja kita mendengarkan, tidak sengaja kita tahu yang mereka obrolkan tanpa mereka mengizinkan kita untuk mendengar apa yang mereka omongkan. Hal ini sesungguhnya merupakan adab yang buruk. Sebagaimana di dalam hadis Bukhari radhiyallahu anhu, Bukhari rahimahullah, Rasulullah SAW bersabda, "Man istama'a ila qaumin wa hum lahu karihun aw yafirruna minhu subba fi udunihi al-anuk yaumal qiyamah." Barang siapa mendengarkan perkataan dari orang lain yang orang lain itu benci kalau sampai perkataannya itu didengar oleh orang tersebut, maka di hari kiamat telinganya akan dikucuri dengan lahar panas di dalam api neraka. Nauzubillah min dzalik. Poin selanjutnya, ma'akbaha al-jusha fi majlisin nas. Nah, di dalam kamus Ma'ani al-jusha atau dari kata tajassa'a artinya bersendawa. Nah, biasanya kalau teman-teman atau ikhwah sekalian itu kenyang kemudian bersendawa. Jangan sampai kita bersendawa keras-keras secara dohir di dalam satu majelis, satu perkumpulan sedang musyawarah misalnya. Itu tidak sopan. Karena kenapa? Karena Rasulullah SAW mengingatkan di dalam hadis Tirmidzi, anna rajulan tajassa'a bi hudratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki sedang bersendawa ketika Rasulullah SAW datang. Apa kemudian Rasulullah yang katakan? Kuffa anna jusya'aka. Cukupkan bagimu bersendawa. Artinya janganlah engkau bersendawa ketika sedang bermajlis seperti ini. Fa inna aksarahum syaba'an fid dunya atwalahum ju'an yaumal qiyamah. Ilahnya Rasulullah SAW menyampaikan, karena sesungguhnya orang yang sering kenyang di dunia, maka dialah orang yang akan sering kelaparan di hari kiamat. Nauzubillah min dzalik. Dan tentunya sebagaimana bersendawa saja dilarang oleh Rasulullah SAW dalam satu majelis, apalagi hal-hal yang semisalnya. Contohnya waqalla misla hadza fit tamakhud wal busaq, berludah, membuang ingus, wa tahattim al muz'ij, wa tahlilul asnan, menggerak-gerakkan gigi, bersiul, wal abasu bil isbi fil anfi, mengorek-ngorek hidung, wa ma ila dzalika, dan yang lain-lain yang merupakan hal-hal yang menjijikkan. Sekiranya orang lain melihat itu menjadi jijik, maka hal ini merupakan perilaku yang buruk atau adab yang kurang baik di dalam kita bersosial dan bergaul dalam suatu majelis. Fa inna kulla hadza manafin lidzauq ba'isun ala nufuril akharin wasmi jazihim. Karena sesungguhnya tadi entah itu membuang ludah sembarangan, bersendawa, kemudian bersiul, kemudian membersihkan hidung dan lain sebagainya, tapi dilakukan ketika sedang banyak orang dalam satu majelis, merusak nafsu orang lain, merusak perasaan orang lain, dan membuat mereka menjadi tidak nyaman. Bayangkan dalam satu masjid sedang mendengarkan pengajian, tiba-tiba ada orang yang bersendawa, tentunya akan mengganggu sekali. Ikhwat sekalian, poin terakhir yang kami sampaikan dalam kesempatan kali ini yaitu tentang ghibah. Tentunya ikhwan semuanya sangat kenal dan sangat friendly sekali dengan ungkapan ini ghibah, yaitu di mana ghibah itu diumpamakan oleh Rasulullah SAW sebagaimana orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri. Al-hadaru minal ghibah fahiya munkiratun fis syar'i qabihatun fil adab. Jauhilah darimu dari ghibah, yaitu membicarakan keburukan orang lain, karena sesungguhnya itu merupakan hal yang sangat diingkari di dalam syariat, yang sangat buruk sekali di dalam budi pekerti seorang muslim. Wal ghibatu ghibatun wa in qulta ana aqulu hadza amamahu wala akhaf. Ghibah ya tetap ghibah, mengomongkan keburukan orang lain di belakangnya tetap ghibah, walaupun kita pernah mengatakannya di depan orang tersebut dan kita bilang saya tidak takut mengucapkannya di depan orangnya. Ketika kita mengucapkan keburukan orang lain di depan orang lain, maka itu sudah disebut dengan ghibah. Kalau di dalam kitab Sahih Bukhari dikatakan, yaitu ghibah itu zikru ka akhaka bima yakrah,
menyebutkan saudaramu dengan apa yang dia benci, nah itu disebut ghibah. Bagaimana kalau yang dia sukai? Itu bukan ghibah. Misal, oh saya punya teman, dia tuh orangnya rajin, semangat, itu bukan ghibah. Tapi kalau kita mengejek-ngejek teman, menyebutkan kejelekannya, keburukannya, kekurangannya, inilah yang disebut dengan ghibah al-muharramah yang diharamkan oleh agama Islam. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan dalam kajian Al-Adab Unwan Sa'adah pada kesempatan kali ini. Kami cukupkan karena kami rasa tidaklah bijak kalau kita memberikan atau membahas sesuatu itu banyak-banyak tapi yang kita amalkan sedikit. Lebih baik yang kita bahas sedikit tapi kita amalkannya banyak. Sehingga benar-benar apa yang kita baca, apa yang kita dengarkan, dan apa yang kita lihat ini bisa menjadi timbangan kebaikan kita kelak di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan sholihan wa rizqan thayyiban wa taufiqan lima yuhibbu wa yardah min sadidil aqwal wa sholihil amal wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.